Oke ya, kita mulai dari topik yang pertama yaitu analisis dimensi. Nah, untuk analisis dimensi yang perlu kalian pahami adalah mengenai dimensi-dimensi dari besaran pokok dan besaran turunan ya. Jadi saya kira sudah dipelajari di SMP ya. Kalau kita lihat besaran pokok, ini saya ambil aja yang sudah jadi kita lebih cepat nanti. Ini besaran pokok dimensinya seperti itu. Panjang, masa, waktu, oh ini ada yang kebalik ya, maaf ya, belum saya edit. Jadi ini kuat arus, itu ampere. Kemudian intensitas cahaya itu kandela. Kemudian ini juga salah ya, kebalik ini. Atas bawahnya kebalik. Jadi kuat arus itu satuannya ampere. Intensitas cahaya itu kandela. Kandela atau CD, kemudian dimensinya ini I. Kemudian intensitas cahaya dimensinya C. Nah, udah itu untuk dimensi besaran pokok ya. Ada 7 besaran pokok yang punya dimensi. Kalau kita ambil besaran pokok yang nggak ada dimensinya juga, maka totalnya ada 9 ya, termasuk sudut ruang dan sudut datar. Nah, kemudian dimensi besaran turunan ya, berarti kita turunkan semua besaran pokok itu ya. Nggak perlu kita turunkan karena bukan itu topiknya. Jadi kita tinggal pakai ini aja, ini dimensi besaran turunan. Ya, mulai dari luas, volume, massa, jenis, saya kira sudah dipelajari juga waktu di SMP ya. Jadi bisa dilihat di sini untuk dimensi-dimensinya. Nah, saya akan langsung masuk ke tipe soalnya seperti apa sih kalau soal dimensi itu di soal KSN itu ya. Jadi soalnya saya mau ambil soal seperti ini ya, yang mudah dulu. Nah, ini soal OSK. Ya, tapi sudah cukup lama ya, jadi cukup sederhana saya kira. Ini soal pertama kita yang berkaitan dengan dimensi. Caranya bagaimana kita bahas. Oke. Ini soal yang pertamanya seperti ini. Coba perhatikan. Sebuah pesawat dengan massa M besar terbang pada ketinggian tertentu dengan laju V. Kerapatan udara di ketinggian tersebut adalah ρ. Jika diketahui bahwa gaya angkat pesawat bergantung pada kerapatan udara, laju pesawat, dan luas permukaan sayap, dan suatu konstanta yang bergantung pada geometri sayap. Nah, keywordnya di sini ya. Jadi di sini bahwa gaya angkat, gaya itu bergantung pada kerapatan udara, ρ, laju pesawat, V, dan luas permukaan sayap A, dan suatu konstanta yang bergantung pada geometri sayap. Nah, karena dia konstanta, maka dia nggak punya dimensi. Jadi kita nggak usah menuliskan dimensi konstantanya nanti. Nah, yang harus pertama kali kita lakukan adalah mencari rumus dari gaya itu. Untuk menentukan rumus dari gaya dengan ketergantungan kerapatan udara, laju pesawat, dan luas permukaan sayap, kita gunakan yang namanya analisis dimensi. Jadi, bagaimana cara mengerjakannya? Kita tuliskan dulu seperti ini. Jadi, gaya F itu bergantung pada itu boleh kita tuliskan sebanding dengan siapa aja? Dengan kerapatan udara ρ, laju pesawat V, dan luas permukaan sayap A. Ya. Seperti biasa, karena kita tidak tahu kesebandingannya, tidak tahu kebergantungannya seperti apa, maka untuk besaran ρ, V, dan A itu kita kasih pangkat. Pangkat X misalkan, pangkat Y, dan pangkat Z. Nah, itu rumus gayanya seperti ini. Tapi kan ini masih nggak tahu pangkatnya, kita cari ya. Karena di sini sudah ada konstanta yang bergantung pada geometri sayap, maka kesebandingan ini boleh kita tulis jadi sama dengan, tetapi dikalikan konstantanya. Ya, jadi suatu kesebandingan akan menjadi suatu persamaan itu kalau kita kali dengan konstanta. Jadi F sama dengan K dikali ρ pangkat X, kemudian V pangkat Y, dan A pangkat Z. Tugas kita adalah mencari nilai X, nilai Y, dan nilai Z-nya untuk menentukan rumus gaya yang benarnya seperti apa. Nah, yang pertama kita bisa mulai dari membuka dimensinya dulu. F itu gaya. Dimensinya apa? Gaya itu dari tabel tadi ya. Kalau nanti bisa dilihat lagi, gaya itu dimensinya adalah M, L, T-2. Sama dengan dimensi K itu nggak ada dimensinya, nggak perlu ditulis. Yang perlu kita tulis dimensinya ρ. ρ itu massa jenis. Massa jenis itu berarti kilogram per meter kubik. Berarti M, L minus 3 pangkat X.
Kemudian kecepatan itu meter per sekon, berarti LT minus 1 pangkat Y, dan A itu luas permukaan sayap ini. Berarti L kuadrat pangkat Z. Nah, dapat. Kemudian kita sendirikan yang M sendiri, yang L sendiri, yang T sendiri. Berarti kita punya yang ruas kanan berarti M-nya pangkat X, ini L-nya pangkat minus 3X, ya dikalikan ya, pangkat, kemudian dipangkat lagi kan pangkatnya dikali. Yang ini L pangkat Y, yang ini T pangkat minus Y, yang ini L pangkat 2Z. Oke, yang sama kita gabung, jadi M pangkat X, nggak ada temannya, kemudian L-nya itu pangkat min 3X, plus Y, ya. Ingat kalau dikalikan pangkatnya dijumlah, plus 2Z. Kemudian T-nya pangkat minus Y. Yang ruas kiri, M, L, T minus 2. Nah, jadi seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Karena ini suatu persamaan, maka ruas kiri sama ruas kanan itu harus sama persis ya. Kalau di ruas kiri kita punya M pangkat 1, di ruas kanan kita punya M pangkat X, maka otomatis kita dapat bahwa X-nya itu pasti nilainya 1. Karena di ruas kiri M-nya pangkat 1, ruas kanan M-nya pangkat X. Berarti X-nya 1. Kemudian kita lihat yang T dulu aja yang sederhana. Di ruas kiri T-nya pangkat negatif 2. Di ruas kanan T-nya pangkat negatif Y. Berarti kita punya negatif 2 itu sama dengan negatif Y. Atau kita buat Y-nya itu sama dengan 2. Nah, kita punya 2 ini. 1 dan 2 ini ya. Yang ketiga, kita lihat L-nya. Di ruas kiri, L-nya pangkat 1. Di ruas kanan, L-nya pangkat min 3X plus Y plus 2Z. Berarti kita punya 1 sama dengan min 3X plus Y plus 2Z. Nilai X dan nilai Y sudah kita tahu dari pangkat M dan T tadi. Maka kita masukkan ini 1 sama dengan X-nya 1 berarti minus 3 kali 1, ditambah Y-nya 2 berarti plus 2, ditambah 2Z. Nah, berarti kita dapat 1 sama dengan minus 3 ditambah 2 ditambah 2Z. Minus 3 ditambah 2 itu negatif 1, ya berarti 1 sama dengan negatif 1 plus 2Z. Berarti pindah sana 2 sama dengan 2Z, atau kita dapat Z sama dengan 1. Nah, pangkatnya sudah kita temui semua. Berarti X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya itu 1. Oke. Lalu, kita kembalikan ke rumus dasar dari gayanya. Karena kita sudah punya pangkatnya, maka kita bisa tuliskan nilai F-nya itu sama dengan K dikali rho pangkat X, berarti rho-nya pangkat 1, rho, V pangkat Y, V-nya pangkat 2, kemudian A pangkat Z, A-nya pangkat 1. Berarti F sama dengan K dikali rho dikali V kuadrat dikali dengan A. Kita dapat nilai dari rumus gaya pada pesawat tersebut, gaya angkatnya. K rho V kuadrat A. Nah, itu sudah. Sekarang pertanyaannya adalah, pilot pesawat memutuskan untuk menaikkan ketinggian pesawat sedemikian sehingga rapat udara turun menjadi 0,5 rho. Jadi kondisinya dirubah. Massa jenisnya menjadi setengah rho, tentukan berapa kecepatan yang dibutuhkan pesawat untuk menghasilkan gaya angkat yang sama. Nah, kita mencari gaya angkatnya harus sama, tetapi kerapatan udaranya turun jadi setengahnya. Ya, kita bisa pakai konsep perbandingan aja ya, atau kita samakan aja. F1 itu sama dengan F2, karena dia harus menghasilkan gaya angkat sama. F1 berarti K, rho-nya rho 1, V-nya V1 kuadrat, dikalikan A1. F2 itu berarti K, rho-nya rho 2, V-nya itu V2 kuadrat, dikalikan A2. K-nya sama, boleh dicoret. Luas pesawatnya sama, boleh dicoret. Ini berarti rho 1, ini V1 kuadrat, sama dengan rho 2-nya diubah nih, jadi setengah rho. Jadi ini setengah rho 1, ya, atau rho 1-nya kita tulis rho aja ya. Rho 1-nya rho, V1-nya pakai V gitu. Kemudian rho 2-nya adalah setengah rho, kita akan cari V2-nya. Ini V2.
2 kuadrat. Ya, rho-nya dicoret. Kalikan sana jadi 2V kuadrat sama dengan V2 kuadrat. Berarti kita akan dapatkan nilai V2-nya itu sama dengan akar dari 2V kuadrat. Atau kita dapat kecepatannya sama dengan V2 akar 2. Nah, kita dapat. Jadi kalau si pilot itu ingin menurunkan pesawat, supaya dapat gaya angkat yang sama di kerapatan udara yang menjadi separuhnya, maka kecepatannya harus menjadi akar 2. Oh, ini akar 2V ya. Menjadi akar 2 dari kecepatan semulanya. Oke, itu salah satu aplikasi dari analisis dimensi pada soal-soal fisika. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang soal yang kedua berkaitan dengan analisis dimensi. Ini ada soal OSK ya tahun 2018 atau 17 ya kalau tidak salah ini. Ini soalnya cukup panjang. Tapi intinya sama ya. Jadi ini bentar saya kopikan dulu soalnya. Nah, ini. Jadi cukup panjang memang ini soalnya ya. Kita baca dulu. Tinjau fenomena osilasi bebas yang dialami oleh suatu tetes cairan yang berhasil direkam oleh beberapa astronot pada saat mereka sedang mengorbit di ruang angkasa bebas gravitasi. Fenomena ini mereka temukan pada saat mereka sedang berusaha menangkap satu tetes air yang besar dan kemudian merekamnya dalam bentuk video. Para astronot berhasil mengamati dengan jelas kalau ukuran jari-jari tetes air tersebut benar-benar berosilasi. Lihat gambar. Jadi di ruang angkasa, airnya itu bentuknya berubah kayak gini ya. Jadi lonjong, kemudian lonjong yang vertikal, lalu berubah jadi lonjong horizontal, dan dia itu seperti bervibrate ya, berdenyut kayak gitu. Maka bisa dikatakan kayak berosilasi. Nah, osilasinya di sini bentuknya adalah berubah bentuk dari yang lonjong vertikal, lonjong horizontal. Terus seperti itu. Kemudian fenomena ini belum diketahui banyak orang karena mereka bermukim di permukaan bumi yang gravitasinya mengakibatkan tetes cairan mengalami jatuh bebas sehingga lebih cepat. Jatuh bebas lebih cepat sehingga tidak mengalami osilasi. Nah, kalau di bumi itu nggak terlihat. Ya, kenapa? Karena pada saat ada tetes air yang ada di bumi, akibat pengaruh gravitasi bumi, osilasi cairannya nggak bisa terlihat dengan jelas gitu kan. Tapi kalau di ruang angkasa karena gravitasinya hampir tidak ada atau nol, maka kita bisa lihat itunya proses osilasinya. Kemudian fenomena populer ini pertama kali diselesaikan oleh Lord Rayleigh yang hasilnya telah dipublikasi dalam majalah ilmiah Nature volume 95 halaman. Nah, itulah ya halamannya ada di situ. Nah, kita masuk ke soalnya. Dengan mengabaikan pengaruh percepatan gravitasi, artinya gravitasinya nol ya, tentukan besar frekuensi osilasi tetes di atas yang dianggap bergantung pada massa jenis ρ, jari-jari tetes cairan R, dan tegangan muka cairan sigma. Ya, jadi kita akan mencari di sini frekuensinya yang bergantung pada massa jenis cairan ρ, kemudian jari-jari tetes cairan R, dan tegangan permukaan cairan sigma. Rumus frekuensinya apa gitu? Ya, sama dengan tadi, kita kasih pangkat dulu ini X, pangkat Y, pangkat Z. Nah, kita akan cari dengan menggunakan analisis dimensi, nilainya rumus dari frekuensi ini apa gitu ya. Kita bisa taruh di bawahnya ya. Jadi yang A dulu kita bisa masukkan frekuensinya akan sama dengan, kita pakai sama dengan suatu konstanta, ya, konstanta dikalikan ρ, dikalikan R, dikalikan sigma. Ini pangkat X, ini pangkat Y, ini pangkat Z. Frekuensi itu seperperiode. Ya. Karena dia seperperiode, maka dimensi dari frekuensi adalah seperti atau T pangkat negatif 1. Ini dimensi frekuensinya. Konstanta nggak punya dimensi, nggak usah kita hitung. Kemudian massa jenis. Massa jenis itu dimensinya adalah kilogram per meter kubik, berarti ml-3. Pangkat X. Jari-jari itu dimensinya panjang L.
pangkat Y. Nah, tegangan muka sekarang ya. Ingat di materi fluida statis ya, di KSN yang SMP itu ada tegangan permukaan yang rumusnya adalah gaya dibagi panjang F per D. Ya, atau bisa dilihat nih, satuannya kan Newton per meter nih tegangan permukaan itu. Gaya dibagi panjangnya. Gaya itu dimensinya adalah MLT minus 2. Panjang itu dimensinya adalah L. Berarti L-nya dicoret, tegangan muka dimensinya MT minus 2 ya. Berarti kita tulis di sini tegangan mukanya MT minus 2 pangkat Z. Nah, kita dapat. Sekarang dengan cara yang sama, yang ruas kanan kita buka kurungnya. Berarti ini M pangkat X. Kemudian di sini ada M pangkat Z. M pangkat X, M pangkat Z. Kemudian L-nya. L pangkat minus 3X, di sini ada L pangkat Y. Kemudian T-nya hanya punya 1, jadi T pangkat minus 2Z. Ya, yang lainnya nggak punya T, cuma yang belakang aja yang ada T-nya. Yang ruas kiri tetap T pangkat minus 1. Terus gabungkan persamaannya, jadi M pangkat X kali M pangkat Z, jadi X plus Z. L pangkat min 3X, L pangkat Y. Jadi L pangkat min 3X plus Y. Kemudian T pangkat negatif 2Z. Ya. T pangkat negatif 2Z seperti ini. Berarti kita punya persamaan ya dengan cara yang sama. Lihat ruas kiri, lihat ruas kanan. Di ruas kiri nggak ada M. Otomatis 0. Ya, berarti di ruas kiri adanya M pangkat 0 karena nggak ada variabel M di kiri. Berarti 0 sama dengan X plus Z. Di ruas kiri nggak ada L ya. Berarti 0 juga sama dengan min 3X plus Y. Di ruas kiri ada T. Nah ini ada T-nya pangkat min 1. Berarti ini min 1 sama dengan minus 2Z. Nah kita dapat 3 persamaan ini. Tujuan kita adalah mencari nilai X, kemudian mencari nilai Y, dan mencari nilai Z-nya. Berarti kita bisa mulai dari Z yang mudah kan. Jadi negatif 1 sama dengan negatif 2Z. Artinya Z-nya sama dengan 1/2. Dapat nilai Z-nya setengah. Kemudian masukkan ke persamaan atas. 0 itu sama dengan X plus Z. Berarti 0 sama dengan X ditambah setengah. Pindah ruas ke kiri. Jadi min setengah itu sama dengan X. Kita dapat nilai X-nya di sini. Kemudian satu lagi di sini. Cari nilai Y-nya. 0 sama dengan min 3X plus Y. 0 sama dengan X-nya min setengah. Jadi min 3 dikali min setengah ditambah Y. Berarti 0 sama dengan ini 3/2 plus Y. Atau Y-nya sama dengan negatif 3/2. Kita dapat nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Sekarang tinggal kita tulis ulang. Berarti rumus frekuensinya itu sama dengan K dikali rho pangkat X. Berarti rho pangkat negatif setengah. Dikali R pangkat Y. Berarti R pangkat negatif 3/2. Kemudian dikali sigma pangkat Z. Sigma pangkat setengah. Nah sebenarnya sudah selesai nih. Cuma bentuknya karena semuanya pangkat per 2/2 semua, maka bisa kita sederhanakan seperti ini. Jadi K, nih yang pangkat setengah kita taruh bawah. Kan pangkatnya negatif, maka dipindah bawah biar jadi positif. Pangkat setengah. R-nya pangkat 3/2 ya. Berarti R-nya di sini pangkat 3/2. Positif. Sigmanya pangkat setengah di atas. Nah, seperti ini. Karena ini pangkat 3/2, bisa kita sederhanakan lagi nih. Yang bagian ini aja nih ya. Lihat yang bagian sini aja. Berarti kita akan dapat kayak gini. Sigma pangkat setengah. Rho pangkat setengah. Nah, yang ini kita manipulasi. Berarti R pangkat 3 pangkat setengah. Boleh kan? Pangkat 3/2 itu kan pangkat 3, pangkat setengah kan sama aja. Semuanya punya pangkat setengah nih. Ini ada pangkat setengah, ada pangkat setengah, ada pangkat setengah. Maka pangkat setengahnya boleh jadi 1. Sigma per rho, ini R pangkat 3, pangkat setengahnya dikeluarin. Nah, seperti ini. Lebih simpel bentuknya kan.
Nah, pangkat setengah itu kan akar ya. Maka ini hasil akhirnya ini kan akar nih. Maka hasil akhirnya bisa kita tuliskan frekuensinya itu sama dengan konstanta dikali akar dari sigma dibagi rho dikalikan R pangkat 3. Nah, inilah rumus frekuensi dari osilasi cairan yang ada di ruang angkasa itu. Nah, jadi K sama dengan sigma, akar dari sigma per rho R pangkat 3. Kita sudah jawab yang poin A ya. Jadi dengan mengabaikan pengaruh gravitasi, tentukan besar frekuensi osilasi. Ini sudah kita jawab ya. Rumusnya sesuai dengan yang di bawah tadi. Jadi frekuensinya sama dengan K dikali akar sigma per rho R pangkat 3. Nah, seperti itu. Yang bagian B, kita diminta mencari rasio atau perbandingan antara frekuensi osilasi cairan A dan osilasi cairan B. Data untuk cairan A dan cairan B ada di bawahnya ini. Massa jenisnya, kemudian tegangan permukaannya. Di sini disebutkan bahwa antara tata cairan A untuk ukuran tata cairan yang sama. Jadi jari-jarinya sama nih. Jadi kita sudah dikasih satu penyederhanaan. Jadi untuk ukuran cairan yang sama itu artinya karena dia bergantungnya pada jari-jari di sini ukurannya, berarti kita bisa anggap ini R-nya sama. Maka kita cukup membandingkan antara sigma dan rho aja. R-nya nggak usah kita bandingkan ya. Maka yang B kita diminta mencari rasionya. Oke, yang B masih cukup nih di sini ya. Oke. Yang B, rasio untuk frekuensi tetes cairan A dibanding dengan rasio dibanding dengan tetes cairan B. Tadi sudah R-nya itu sama, kita cukup bandingkan akar dari sigma A dibagi dengan rho A per akar dari sigma B dibagi dengan rho B. Maaf, salah tulis. Sigma B dibagi dengan rho B. Kalau kita jadiin dalam satu akar ya, biar gampang, berarti akar dari sigma A dibagi dengan rho A dikali, dibalik berarti yang bawah, rho B dibagi dengan sigma B. Nah, boleh ya, akarnya kita jadiin satu karena sama-sama akar pangkat 2 di sini. Nah, nilainya tinggal kita masukkan dari data yang ada di soal ini. Ya, kita punya data ini. Ya, satuannya nggak usah kita pedulikan, nggak apa-apa karena kita akan mencari rasio ya. Kalau rasio satuan nggak begitu penting. Yang penting sama aja ya antara yang A sama yang B itu punya satuan yang sama. Oke, ini dia datanya, kita masukkan angkanya. Jadi sama dengan ya di sini ya, sama dengan akar ya dari sigma A berarti tegangan permukaan A 0,405 0,0405 kemudian dikali dengan rho B, berarti massa jenis B itu 12,1 dibagi dengan rho A berarti 1 dikali dengan sigma B. Sigma B itu 0,5. Nah, kita tinggal kalkulasi ini dengan kalkulator ya. Jadi FA banding FB kita hitung dulu, maka nilainya akan kita hitung 0,0405 dikali 12,1 kemudian dibagi dengan 0,5. 0,9801 kemudian diakar ya. Ini berarti akar dari 0,9801. Maka kalau kita hitung akarnya adalah kita dapat nilainya akar 0,9801. Jawabannya 0,99. 0,99. Maka rasionya adalah 0,99 atau 99/100 itu boleh ya, karena hasilnya kebetulan tepat. Jadi 0,99. Itu jawaban untuk yang poin B. Oke, sekarang bagaimana dengan yang poin C? Kita lihat untuk poin C. Jelaskan kesimpulan Anda tentang pengaruh massa jenis cairan terhadap frekuensi osilasinya. Oke, kita jawab dari yang B. Perhatikan di sini, kalau misalkan massa jenis cairan A itu 1 gram per cm kubik.
Kemudian massa jenis cairan B itu 12,1 gram per sentimeter kubik. Jauh atau besar atau kecil bedanya? Massa jenis cairan A itu 1 gram per sentimeter kubik. Massa jenis cairan B itu 12,1. Berapa kalinya? Hampir 12 kalinya kan? Berarti perbedaan massa jenisnya jauh atau kecil? Besar atau kecil? Besar sekali. Tapi kita lihat coba perbandingan frekuensinya itu, frekuensi A banding frekuensi B itu 0,99. Mendekati berapa ini? 0,99 itu mendekati berapa? 1. Mendekati 1 kan? Berarti dengan kata lain FA banding FB itu perbandingannya kan mendekati 1. Atau kita bisa simpulkan bahwa FA-nya mendekati FB atau FA sama dengan FB, ya enggak? Perbedaan massa jenisnya sangat besar, tetapi frekuensinya hampir sama aja. Berarti kalau kita diminta untuk mencari pengaruh massa jenis, pengaruhnya besar atau kecil terhadap frekuensi? Kecil sekali, karena dengan perbedaan massa jenis yang besar, frekuensinya hampir sama. Berarti yang ini massa jenis, ya kita bisa jawab gini ya, massa jenis tidak memberikan pengaruh yang cukup besar, ya, tidak memberi pengaruh yang cukup besar pada frekuensi osilasi. Gitu ya, cara menjawabnya seperti itu. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu kinematika ya.